Perkenalkan, nama saya Hermiliana Yolanda Owa, biasa dipanggil Yolan. Saya mahasiswa semester 5 program studi pendidikan biologi Universitas Flores. Di video kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi PET Interactive Simulation. PET sendiri merupakan sebuah proyek nirlaba dalam bidang pendidikan yang dirancang oleh University of Colorado dengan tujuan dibuatnya PET ini adalah untuk memajukan literasi pendidikan, sains dan juga matematika di seluruh dunia melalui aplikasi PET. Di dalam PET juga terdapat banyak pilihan, ada fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, dan biologi. Di sini saya memilih biologi karena materi yang akan saya bahas hari ini tentang natural selection atau seleksi alam. Natural selection atau seleksi alam sendiri merupakan perbedaan kemampuan untuk hidup dan bereproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki oleh organisme tersebut dengan lingkungannya. Di sini ada banyak materi, kita memilih natural selection. Oke, baik, ini tampilan awalnya. Oke, baik, ini adalah tampilannya. Di sini ada dua pilihan. Kita memilih lab. Oke. Jadi ini tampilan awal dari aplikasi PET. Dalam tampilannya ini terdapat seekor kelinci yang hidup di padang. Sebelum kita ke materinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui atau mengenali fitur-fitur yang ada dalam aplikasi PET ini. Oke, baik. Fitur yang pertama yaitu Add Mutation. Di dalam Add Mutation ini terdapat 3 sifat, yaitu warna bulu, perbedaan warna bulu, dan yang kedua perbedaan telinga dari kelinci tersebut, dan juga yang ketiga perbedaan gigi dari kelinci. Dengan menggunakan sifat dominan atau resesif. Sedangkan yang kedua yaitu ada fitur environmental factors. Di dalam environmental factors ini, atau yang disebut juga dengan faktor alam, yang akan menyebabkan hewan diuji terjadi seleksi alam. Di dalam faktor alam ini juga terdapat beberapa faktor alam, yaitu ada serigala, makanan kering, dan juga sedikit makanan. Ketika kita melakukan percobaan, kita bisa melihat atau memilih salah satu dari faktor alam yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga ada fitur population. Population ini dimana saat kita melakukan uji coba pewarisan sifat atau menambahkan mutasi, ketika sudah banyak generasi, kita bisa melihat populasi yang terjadi kira-kira dengan melihat grafik yang ada di bawah ini. Dengan melihat grafik di bawah ini, apakah berkurang atau bertambah. Dan jika berkurang, berarti itu penyebab dari faktor alam atau
environmental factors. Kemudian yang kedua ada propagation. Propagation ini melihat data hewan dan melakukan uji coba apakah hewan itu menurun atau meningkat. Kemudian yang ketiga pedigree. Pedigree ini merupakan setelah melakukan uji coba kita akan melihat sila-sila dari hewan tersebut. Kemudian yang keempat ada non itu tidak ada. Fitur yang berikutnya yaitu add a mate. Add a mate ini adalah menambah pasangan pada hewan yang akan kita uji. Di sini kalau kita mau menambahkan kelinci, kita akan menekan add a mate. Kemudian fitur yang berikut adalah generation. Generation di sini adalah perkembangan dari generasi ke generasi berikutnya. Tetapi perkembangan ini kita hanya bisa menggunakan 8 generasi saja. Kemudian yang berikutnya lagi fitur perbedaan alam. Yang coklat ini adalah subtropis atau suhu panas. Kemudian yang biru ini adalah iklim dingin atau suhu dingin. Oke, baik. Kalau yang di bagian bawah ini ada pause untuk menjeda. Ini kita lanjut ke materinya. Yang pertama kita ke fitur add mutation. Di sini saya memilih fitur untuk sifatnya saya pilih for dominan. Kemudian untuk telinganya saya memilih resesif. Kemudian untuk giginya juga resesif. Setelah memilih sifat-sifat yang ada pada add mutation, kemudian kita ke add a mate untuk menambahkan pasangan pada kelinci. Dan kita lihat pada generasi pertama kita pause. Pada generasi pertama ini ada 5 ekor kelinci, yaitu 4 ekornya berwarna putih dan yang 1 ekornya berwarna coklat. Kemudian kita tambahkan ke generasi berikutnya. Kita lihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Kita lihat. Oke, kita pause. Untuk generasi keduanya, kelinci putih maupun kelinci coklat mengalami peningkatan karena belum adanya faktor alam, jadi populasi mengalami peningkatan. Untuk generasi kedua ini juga terdapat 3 kelinci coklat dan 15 kelinci putih. Untuk generasi ketiga ini kita tambahkan dengan faktor alam, yaitu toad food atau makanan kering. Kita lihat. Untuk generasi ketiga ini kita coba masukkan toad food atau makanan kering. Kita lihat. Kita coba, kita akan melihat generasi ketiga ini apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Kita lihat.
Oke, untuk pada generasi ketiga ini kelinci banyak punah. Untuk kelinci coklat mengalami kepunahan, sedangkan untuk kelinci putih mengalami penurunan atau berkurangnya kelinci karena tidak dapat bertahan hidup dan mencari makanan dengan makanan kering. Sekarang kita masuk ke generasi keempat dengan tidak menambahkan faktor alam. Coba kita lihat apa yang terjadi. Pada generasi keempat ini dia meningkat, kelinci pun meningkat karena tidak ada faktor alam. Ketika ditambahkan serigala, maka populasi kelinci putih menurun karena warna bulu pada kelinci putih sangat mencolok, sehingga serigala dengan mudah untuk memakan atau memangsa si kelinci putih. Sedangkan kelinci yang berwarna coklat dapat bertahan hidup karena dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dan ini dinamakan seleksi alam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih.